Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wahyuning Tias Dermalasari, NIM 1705520219 dari Prodi Akuntansi Universitas Tiguban Semarang. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya mengenai wawancara dan interogasi. Saya melakukan tugas ini untuk memenuhi tugas audit investigatif saya. Selamat menyaksikan. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya, pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seseorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan. Terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan atau nasabah atau pihak ketiga terkait dalam jumlah banyak. Apabila waktu memungkinkan, saya pribadi lebih menyukai proses wawancara secara lisan. Dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasan sederhana. Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan. Dan yang kedua, terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut. Sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah dilakukannya telaah baru dimulai dengan audit investigatif dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau informasi dalam rangka pembuatan atas kasus yang terjadi. Informasi harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Karena informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigatif. Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, perhitungan ulang, observasi, maupun tanya jawab. Semua bukti-bukti tersebut biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya wawancara. Karena kalau bukti-bukti tersebut belum lengkap, auditor investigatif belum mempunyai bekal mengenai fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut sehingga sulit untuk dilakukan dengan wawancara. Setelah auditor investigatif mengetahui banyak fakta dan informasi melalui bukti-bukti yang telah diperoleh, maka tahap berikutnya adalah wawancara dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang telah diperoleh betul-betul bukti audit yang kompeten dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi. Untuk memperdalam hasil wawancara, biasanya diajukan dengan interogasi. Tuana Kota pada 2007 menyatakan wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda baik tujuan maupun cara. Permasalahan lain yang sering dijumpai di Indonesia adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan wawancara dan interogasi. Penyidik menggunakan taktik ini untuk memaksa pengakuan dari pelaku
hal ini keliru. Yang pertama, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa dapat diperoleh tanpa kekerasan. Yang kedua, ketika menyaksikan banyaknya pengakuan tersangka dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian dibantahnya dalam persidangan pengadilan. Yang ketiga, pengakuan tersangka hanyalah salah satu alat bukti. Itu pun harus ada penyesuaian dengan unsur pembuktian yang ada pada bukti lain. Penggunaan kekerasan masih terjadi, umumnya dalam kejahatan dan kekerasan dan kasus pemerkosaan. Karena penyidik mempunyai pengalaman bahwa pengakuan terdakwa membawa sukses dalam penuntutan dan tahap-tahap selanjutnya, penggunaan kekerasan untuk memaksa terdakwa mengakui kesalahannya terkadang terungkap. Kasus terkenal semacam ini di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta. Peristiwa serupa dengan pemberitaan luas di media massa terjadi lagi baru-baru ini dalam kasus terduga teroris Siono yang tewas diduga karena disebabkan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Sementara itu, penggunaan kekerasan fisik dalam penyelidikan kasus kejahatan kerah putih atau white collar crime dan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terdengar. Perilaku menyimpang dari penyidik dalam kasus kejahatan kerah putih lazimnya berupa pemerasan. Pemeriksaan fraud atau investigator harus mengerti sepenuhnya wewenang atau mandat yang dimiliki lembaganya. Investigator di suatu lembaga tertentu mungkin hanya bisa melakukan wawancara, tetapi tidak berwenang melaksanakan interogasi. Sementara itu, investigator di lembaga lain boleh melakukan keduanya. Ini merupakan alasan lain investigator perlu memahami perbedaan makna wawancara dan interogasi. Yang pertama, pengertian wawancara dan cara penerapannya. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara, namun demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, dapat dilakukan di awal atau pada saat auditor berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Teknik, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan. Sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda dan untuk
mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda pula. Hal-hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan dan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi, auditor internal, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun, demikian metode, tujuan dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dengan kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh Alhamdulillah udah boleh dimainin kok, hehehe. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara. Yang pertama, kematangan pribadi berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Yang kedua, ada gaya dan karakter berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Koordinasi dan kerjasama berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Yang pertama ada persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan-persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Yang kedua ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah
fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali, sehingga pihak yang diwawancarai tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini, pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan, meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun. Bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Selanjutnya, harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya, yang mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang harus senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian, yaitu yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Bila menggunakan media elektronik berupa rekaman, suara, atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan.
Selanjutnya ada tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Dalam wawancara terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu verbal channel atau adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap, atau verbal behavior. Yang kedua ada paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya, atau paralinguistic behavior. Yang ketiga ada nonverbal channel, adalah merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh, atau bisa disebut dengan nonverbal behavior. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat ada mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Dan yang terakhir ada mempersiapkan tempat untuk wawancara. Itu hal yang paling penting. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif adalah, di sini ada 4. Yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan atau corroborative witness. Yang ketiga ada pihak yang diduga ikut terlibat atau bisa disebut dengan co-conspirators. Dan yang terakhir ada pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau subjek maupun target. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut, yaitu pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Selanjutnya, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima ada menunjukkan keseriusan
dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Dan yang terakhir ada pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Ya, tadi udah materi wawancara sudah saya bacakan. Selanjutnya ada materi interogasi, pengertian interogasi dan cara penerapannya. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang yang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi berupa berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika yang dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Selanjutnya ada langkah-langkah saat interogasi. Yang pertama, direct
direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka yang mengamati investigator secara seksama, ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menambahkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Yang ketiga, interrogation them. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation them langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Selanjutnya, handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Yang keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya dalam penyangkalan atau denials, benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktik dengan mengajukan keberatan. Yang kelima ada keep the suspect attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang keenam ada handling the suspense atau passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongan tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Yang ketujuh, presenting the alternative question. Merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Yang kedelapan ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, the written confession.
pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Tadi sudah saya jelaskan mengenai interogasi. Sekarang ada perbedaan wawancara dan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya dikarenakan ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama ada bersifat netral atau tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua ada tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi selama melakukan wawancara. Investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavior information. Contoh investigasi information. Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavior information. Keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavioral response selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran tentang kasus, bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana.
pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Yang kelima, bersifat cair, tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair atau tidak struktur dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksaan juga pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau control information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptoms of deception. Juga, kalau yang diwawancari adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadang tidak. Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadik akan menghambat arus informasi selama wawancara. Selanjutnya ada ciri-ciri interogasi. Yang pertama, bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif atau an interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa
dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non accusatory, orang itu telah berbohong. Yang kedua ada taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Yang ketiga ada tujuan. Mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of interrogation is to learn the truth. Apa persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Yang keempat ada dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarangan tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komitmen untuk tidak bersingut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lainnya. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Itu tadi perbedaan antara wawancara dan investigasi. Selanjutnya ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan bahwa seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi.
Selain nilai behavior information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Ada keuntungan psikolog bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tidak tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ia akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakannya sebenarnya melalui wawancara. Tentu ada perkecualian terhadap saran di atas. Misalnya dalam kasus penyuapan yang tertangkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu covert operation. Interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. BPKP pada 2007 menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut, yaitu yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat, dan dalam berinteraksi. Yang kedua, ada ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Dan yang ketujuh, ada pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun dalam kenyataannya, sering wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti tersebut di atas, sehingga hasil wawancaranya kurang berhasil atau justru tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal itu banyak disebabkan kurangnya auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Selain kriteria tersebut, kriteria di atas, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap, mental, dan independensi serta integritas yang tinggi untuk menghindarkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misalnya adalah penyuapan. Baik, materi di atas sudah saya bacakan. Kesimpulannya adalah wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara pada istilah interogasi yang lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya.
Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapat sebelumnya, melengkapi keterangan yang keterangan dan yang lain, sedangkan tujuan interogasi adalah mencari keterangan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara wawancara dan interogasi wawancara. Yang pertama, bersifat netral dan tidak menuduh. Bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana, bersifat cair, tidak struktur, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Dan interogasi bersifat menuduh, bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarangan tempat. Hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Semoga informasi atau berita yang saya bacakan dapat menambahkan ilmu kepada penonton. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di masa pandemi ini. Tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker di luar ruangan. Jangan berada di kerumunan, selalu berjaga jarak, dan tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali. Tetap patuhi protokol pemerintah. Sekian.